sampai seorang teman, sahabat, saudara itu bisa ingat kesusahannya temennya ketika dia berdoa, itu kan udah hebat Suatu gitu yang ya. lebih gitu gitu ya. ya. Udah lebih baik buat aku maupun buat imannya dia sendiri gitu. Action. Conversation is on. Halo Sobat Podcast semua, kembali ketemu dengan saya. Kita ada tamu, ada 2 orang yang ya cukup, sorry kalau saya bilang cukup unik ya. Untuk kalian berdua, ya ada Susi, ada Dewi. Hai. Halo semuanya. Ya, kita coba untuk ngobrol santai deh. Saya juga nggak punya banyak pertanyaan Oh iya bagus. untuk kalian. Yang saya tahu bahwa kalian udah kenal cukup lama sih ya. Udah kenal cukup lama dan saya nggak tahu apakah ini bisa dibilang unik atau enggak. Cuman yuk kita omong-omongan, kita gali bareng-bareng, diskusi. Oke. Kalian udah kenal berapa lama sih? Kayaknya Susi deh kalau itu. Saya juga nggak tahu sih. Terus terang. Karena aku kurang pandai mengingat sebenarnya. Gimana sih? 7 tahun. 7 tahun. Jadi kami sama-sama pelaku wisata. Oke. Dia punya IO, saya punya travel agent. Terus ada satu orang yang kebetulan ikut tour, mengenalkan kami berdua. Oh iya, awalnya itu ya Cek ya. Jadi aku tuh awalnya butuh kemana gitu ya kalau nggak salah, terus dikasih nomor teleponnya Cik Susi. Karena kan aku dulu tuh cuma jual tiket kalau nggak salah ya Cek. IO tapi ada jual tiket aja. Oke. Jadi kalau ada yang cari wisata, aku ke siapa nih yang udah pernah bawa orang gitu ya Cek. Terus orangnya itu ngasih nomornya Cik Susi. Jadi kita kenalan itu by WA apa BBM sih zaman dulu tuh. Ya, WA Gitu atau lah, BBM lah BBM waktu gitu. itu ya. Waktu itu. Oke. Waktu itu aku kerja di Bandung ya, Masih kayaknya. Masih kerja di awalnya Bandung itu. ya. Oke, Itu terus berlanjut. Berlanjutnya itu Ngobrol pas biasa sih, ngobrol biasa. Terus habis itu nanya-nanya ada paket gitu ya Cek ya. Terus habis gitu ada satu grup yang harus kita bawa ke Malaysia ya. KL. Oke. Itu. Dia sempetin pulang bagaimanapun caranya, dia sempetin pulang dari Bandung ke Surabaya. Kita baru pertama kali ketemu tuh di bandara. Oh, iya ya, di bandara ya. Di bandara. Malah lupa ingat. Iya ya benar. Oke. Dari di bandara itu baru yang mana Cik Susi gitu ya kalau nggak salah ya Cik. Jadi kita malah baru ketemunya itu ya waktu di bandara itu, terus langsung kita bawa grup orang, ya. langsung Bawa grupnya itu ya. grup. Untung ya. Untung nggak kenapa-napa. Oke. Kalian waktu ketemuan gitu kalian lihatnya apa sih? Misalnya gitu waktu oh Dewi ternyata kayak gini ya. Susi ini kayak gini ya gitu. Ya biasa aja sih, saling cocok, ngobrol. Walaupun bawa grup kita punya free time, kita makan durian bareng. Oh iya sih. Punya kesamaan yang sama, punya kesukaan yang sama. Ya. Terus Jadi waktu itu, oh iya sih, waktu gitu nyampe, tapi untungnya ada guide sana sih ya, Cik. Ya, Ingatnya dulu tuh. ada Jadi kita, guide. kalau saya pribadi, memang aslinya Surabaya, tapi waktu itu lagi kerja di Bandung. Oke. Nah, terus waktu itu begitu sampai ya 2 orang yang baru kenal, tapi nggak kayak baru kenal gitu nggak sih ya, Cik? ya Karena keterpaksaan mungkin. Oh gitu. Karena kan orang lain taunya mungkin kita udah kenal lama ya, gitu Oh, kan. jadi kayak Oke. teman Si lama grup gitu. Padahal secara umur kita beda jauh. Iya beda berapa tahun ya? 9. Wih, jauh. 9 tahun. Aku masih double ya. Dulu aku belum jilbaban kok. Iya. Jadi Nah, dulu masih los. Oke. Kenapa kok bisa berlanjut terus akhirnya? Nggak hanya hubungan kerja. Berarti kan sekarang ini kalau aku lihat ya, itu kan hubungannya udah lebih dari hubungan kerja kan. Kalian bisa hangout bareng, ya omong-omong bareng mengenai apapun bareng. Kok bisa? Apa Bisa ya. ada sesuatu kah di sana? Kamu sih? Terserah nih, sama duluan. Kalau aku ya, aku tuh anak pertama kok. Jadi mungkin sosok Cik Susi ini seperti kakakku gitu loh.
Mungkin ya kalau yang aku ngerasain gitu. Jadi terus kan otomatis dia juga kayak yang pertama mungkin awal-awal aku juga mungkin tanya-tanyain tentang grup gitu ya Cia. Awalnya sih itu, tapi terus kebiasaannya kita kalau habis ada project kan banyak duit ya. Terus kita sendiri juga pengen jalan-jalan dewe kok. Akhirnya waktu itu pernah kan kita ya Cia. Itu ke Bali berdua tok. Terus ya udah, itu nggak lama sih ya, kita cuma semalam nggak sih? Semalam aja. Itu terus lebih deket ngobrol, lagi akhirnya karena cuma pergi duaan makan aja, berdua. pergi makan terus kencan ya. ya kayak orang. Iya. Terus kita linglung mau kemana, akhirnya ngobrol ya Cia. Akhirnya tahu banyak masing-masing itu pas pergian itu nggak sih? Iya. Soalnya itu kita sama. beda banget, kalau dibilang unik sih beda banget ya kok. Maksudnya mungkin udah kelihatan nyata, kalau sekarang kelihatan nyata ya karena aku hijaban. Dulu aku nggak hijaban. Terus aku yang masih di usia berapa gitu, berapa tahun lalu ya berarti sih. Jadi di usia berapa, terus Yesusi yang udah sematang itu, terus Adie kelayapan yang kayak apa ya. Jadi dia ini yang kayak stopperku gitu loh. Gitu. Nah karena itu sih, terus yang paling berkesan ya paling pas kita liburan bareng itu ya sih ya. Betul. Pas liburan bareng itu jadi kayak Yesus itu yang masih menyusuri, ingat gak yang kita menyusuri pantai Aku yang pelan-pelan? GPS-nya, kamu yang nyetirnya. Nyetir, saya supirnya. Terus pantai itu juga sama, di pantai itu dia yang takut, tapi karena saya ke tengah antara dia mau jagain atau dia mau akhirnya hanyut barengan. Oke. Gitu sih. Sus, aku ini nggak biasa manggil Sus. Sayang. Iya. Enggak. Biasanya manggilnya sayang. Makanya Nih. Oke. Atau Ai. Enggak, aku nggak suka sih gitu-gitu sih. Oh. Nggak curhat sih. Oke. Kita buka sesi berikutnya. Ya, lu lihat apa sih ke Dewi misalnya? Karena kok bisa lu cocok gitu? apa ya? Dia pekerja keras sama ya kayak aku. Terus kita punya kesukaan yang sama. Terus orangnya tuh tidak aneh-aneh dalam artian bahwa dia baik di depan tuh dia baik di belakang. Jadi kita nggak ngomong sahabat itu yang harus sama latar belakang, sama agama, sama suku apa segala macam. Saya menemukan kesamaan itu justru di dia gitu. Bagaimana dia bisa melalui hari-hari beratnya tuh semakin kesini tuh semakin mendekat ke Tuhan gitu. Jadi gak aneh-aneh gitu. Walaupun dalam artian apa ya, nangisnya dia tuh aku tahu gitu. Iya. Oke. Jadi minggatnya dia dari rumah pun aku tahu gitu. Waduh. Tuh nanti Dekat nggak? tuh nanti sesi tersendiri gitu. Balas. Oke. Iya benar. Jadi banyak berapa tahun kita tuh tadi sih? 8 tahun, 7 tahun. 7 tahunku barengan Susi itu 7 tahun roller coasteran hidupku sih. Jadi mungkin kan teman-teman aku yang dulu-dulu itu ya tahu aku mulai mungkin SMA atau apa gitu ya sih. Ya, okay. Cuman Susi ini itu ada di zaman jahiliyah ke zaman episode baru gitu loh. Jadi dia benar-benar yang ngikutin mulai dari yang aduh ini udah mau nangis ya. Nggak boleh nangis loh. Nggak boleh nangis loh nanti. Orang nangis aja. Jadi aku kenal Susi itu iya zaman jahiliyahnya banget. Jadi maksudnya zaman aku pik-piknya gitu loh kok. Zaman aku justru punya pergumulan lah. Pergumulan waktu sendiri, itu. benar. Jadi pergumulan sendiri mulai dari saat itu, tapi dia bisa take care of me dengan cara yang baik gitu kok. Jadi mungkin kan kita punya temen yang positif, tapi waktu kita curhat dia memberikan ngegongin kita gitu. Misalnya kita salah nih jalannya, tapi dia ngegongin nih. Iya bener Wi, kamu yang gini. Kalau Susi ini biarin aku berantem. Ya kita sering berantem juga sih. Maksudnya berantemnya juga ya rewer gitu. Tapi nggak pernah yang sakit hati sampai yang lost gitu ya. Dia istilahnya ngejewer aku, ilo-iloan ya. Kadang dan dia ini orang kalau tak ingat-ingat barusan orang selalu jadi orang pertama nggak sih ya Ce? Mulai dari yang absurd banget, terus ngomel-ngomel sama orang absurd banget pun, sampai yang masalah paling
Gatot dalam hidupku pun Cek Susi yang jadi orang pertama sih ya, Cek, Oke. kayaknya. Aku juga nggak ngerti kenapa kayak gitu sih. Mungkin dia Waktu orang yang tepat di saat yang salah. Dewi ini model orangnya nih, dia kalau sudah punya masalah yang enteng-enteng tuh dia bisa langsung WA. Ini begini, Nyampah. enak aja gitu gini, ya enggak, begitulah. Tapi kalau dia punya satu pergumulan yang menurut dia berat, dan aku tuh tahu dia diem, aku akan diem. Diem dulu dalam artian bukan tidak care, Oke. tapi menunggu dia agak reda, karena waktu kita ketemu ada satu titik pasti kita ketemu, dan cuma ditanyain kenapa itu bisa dari A sampai Z cerita semua. Tapi udah dan. Nah, ini kelihatannya sangat serius banget ya omongannya. Enggak sih, kita guyon, santai. Oke, lu kenapa bisa percaya sih Wi, sama Susi? Lu jangan nanya kenapa aku percaya sama dia ya, enggak juga. Aku padahal mau ngomong itu nggak boleh ya, jawabannya udah dipilih. Kenapa sih lu percaya sama dia? Nggak tahu ya aku. Jadi susah ya. Kayak misalnya kita ditanyain, kamu kok bisa sih sayang sama dia? Selama masih ada jawaban berarti nggak beneran sayang, menurut aku. Selama ada jawaban berarti Kamu nggak bener-bener sayang, karena rasa itu cuman rasa yang bisa jawab. dalam. Aku kebiasaan sayang aja gitu ya. Iya, sayang ya udah sayang aja, percaya ya percaya aja. Oke. Jadi Tapi kan lu punya dasar. iya. Kalau aku sih apa ya? Mungkin karena circle permainan kita, pertemanan kita itu kan nggak satu circle kan kok. Jadi kalau aku ngomong ke Susi atau Susi ngomong ke aku, nggak akan bocor kemana, itu satu ya. Nah, ya itu. Lu kok bisa percaya itu? Ya karena memang pertemanan kita berbeda. Maksudku kita memang connecting, tapi temannya Susi bukan temanku. Temanku ya bukan temannya Susi. Jadi istilahnya kalau bahasa itunya gibahnya gitu ya, gosipnya itu nggak ke circle yang sama. Jadi ya kita berhenti di kita. Tapi di luar dari itu in personal kita juga bukan dua orang yang nggak lower sih gitu nggak sih Cek? Maksudnya memang di pertemanan kita pun misalnya teman Cek Susi ada ngomong sama dia gitu, even itu pun dia nggak ceritain sama saya. Oke. Jadi lu yakin bahwa Susi ini adalah orang yang bisa dipercaya? Ya. Oke. Karena aku juga nggak pernah ceritain permasalahannya Cek Susi juga ke orang lain. Intinya kalau aku menilai seseorang tuh kalau dia ceritain orang lain yang bukan dirinya, gibahin orang lain, buat itu apa? One day aku juga akan digituin. Ya. Gue sih gitu. Jadi kalau misalnya menilai seseorang lah, terus tahu-tahu bukan nyeritain tentang dirinya atau dia curhat sampai nangis-nangis, malah aku lebih respect karena dia ngomongin dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya dia gibahnya udah sampai A sampai Z tapi orang lain, ya wis lah, suatu saat aku akan digituin juga. Nah Cek Susi itu nggak pernah gitu ceritain, paling banter ya kamu kok yang diceritain. Ya itu. Salah ya, langsung ancaman. Aku jujur mau nanya itu, dia pernah cerita aku ke tempatmu atau enggak? Iya. Aku tiba-tiba lupa. Oke. Tapi dalam kerja sama pekerjaan pun kita tetap oke ya. Iya sih. Di luar persahabatan kita, ini ya. Nggak tahu sih ini namanya apa sih, persahabatan, persaudaraan atau apa? Tentang pekerjaan pun kita tidak pernah bertengkar gitu masalah kecil pun nggak pernah ya, masalah uang pun nggak pernah. Itu krusial sih uang. Jadi sampai masa pandemik begini kita sama-sama nggak kerja sendiri. Gitu ya, sama-sama nggak bisa kerja gitu, kita saling support ya. Oke. Nah, satu hal yang menarik ya dalam artian bahwa satu pertemanan ini kan bisa saling mensupport ya satu sama lain. Mungkin bukan teman sih kalau ngomong ya. Kalau sudah saling support, sudah saling percaya, dekat itu bisa satu tahap yang namanya sahabat sih sebetulnya. Dan menurut saya gitu, sahabat itu pasti lebih dalam daripada seorang teman gitu. Nah, sampai seberapa jauh sih kalian berdua misalnya, kalau di saat ada satu permasalahan itu selalu ada support di sana. Sampai seberapa jauh sih? Support seperti apa sih biasanya yang dilakukan? Terserah nih, siapa duluan?
Wah, ini aja. Kalau aku, yang aku rasain sih Cesusi itu supportnya itu mulai dari secara mentally sama kalau solusi sih banyak-banyakannya aku memang mungkin apa yang masukan dari Cesusi itu jadi pertimbangan gitu ya. Tapi aku bukan orang yang kata Cesusi harusnya gini gitu, enggak. Tapi hanya sebagai pertimbangan. Cuman Cesusi itu bisa masuknya itu sampai ke yang kayak oh iya ya, dan setiap percakapan kita kita beda agama sih ya. Tapi ya justru dari beda agama itu nggak tahu kalau Cesusi ngerasain. Kalau aku sih lebih ke akhirnya ngerti gitu loh, walaupun misalnya beda agama atau apa ya, kalau memang bersumbernya di satu Tuhan yang sama ya kita bisa mempercayai hal segala macam permasalahan itu ya dibawa ke Tuhan gitu kok. Jadi kayak misalnya Cesusi misalnya bilang aku pernah dijahatin orang sejahat-jahatnya dunia ini bisa berbuat ya gitu misalnya. Itu pergumulan saat itu Cesusi itu tahu banget setiap detiknya ya Cia, kayaknya itu setiap jalannya itu tuh walaupun itu dadan tapi aku aku kayak gini. Tapi dia tuh nguatin dengan caranya dia, dengan ketaatan dia, dengan imannya dia gitu. Tapi itu yang ya masuk akal nih gitu. Bukan yang terus aku gimana gitu loh. Kan kadang waktu orang tersesat tuh kadang ada nih sign yang kesana kesini gitu ya. Tapi dia nih so far bisa membawa aku tuh yang jadi calm down gitu. Sedangkan aku tadinya kan orangnya yang woles aja udah semua aku maafkan. Tapi ada kalanya juga Cesusi yang go fight for it gitu loh. Maksudnya kamu tuh udah kebaikan jadi orang misalnya gitu, atau misalnya kamu tuh kebegoan jadi orang. Sampai yang udah bisa yang kayak gitu kok. Jadi kadang kan kita dalam hidup tuh apa yang merasa kita udah down banget ternyata masih ada orang yang support gitu loh. Kadang yang kita butuhkan tuh kan support sih gitu. Nggak perlu yang selalu ada misalnya atau apa, tapi kamu tahu dia tuh ada kok di situ. Yang aku rasain sih, aku bisa mengandalkannya walau jadi tong sampah atau nangisan doang. Kok lah. Lalu Sus gimana? Kalau Dewi sampai seberapa jauh sih bisa apa ya? Jika ada pergumulan misalnya gitu, dia bisa anuin kamu gitu? Sama sih, ngingetin dengan caranya. Gak boleh ke kanan ke kiri, tetap harus lurus gitu. Jadi kadang terasa tuh yang waktu masa pandemi begini ya, bener-bener terasa ya. Yang kita biasanya aktif, biasanya kemana-kemana tuh kita barengan gitu ya, punya project bareng. Dia IO-nya, aku bagian ini penyedia tiketnya gitu ya. Bener-bener berasa gitu waktu kita ngedon gitu. Waktu saya ngedon kok kayak gini ya, kok kayak gini keadaannya goyang, gitu ya. Tapi dia selalu ngingetin bahwa kamu tuh loh bersyukur, masih punya keluarga, masih punya suami yang bertanggung jawab atas keluarga. Kalau saat ini kita dibikin kayak gini ya, uang jajan anak tuh pasti ada, rezekinya anak tuh pasti ada gitu. Berarti aku bisa bener ya ngomong gitu. Ya dengan caranya dia mengingatkan gitu aja sih. Jadi istilahnya kalian saling support satu sama lain gitu ya. Saling support satu sama lain, kalian baik bisa positif maupun negatif sih. Iya. Yang negatif apaan? Yang negatif apaan? Conversation is off.